Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tips membuat presentasi efektif pada pertemuan ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dr. Dita Hasni, MBiomed. Ya, saya merupakan staf pengajar di Universitas Baitur Rahmah dari bagian farmakologi. Oke, tipsnya yang pertama adalah dalam pemilihan font. Gunakanlah font yang formal seperti Arial. Jadi kalau kita lihat pada slide selanjutnya pada pemilihan font, mana yang lebih nyaman di mata Anda adalah yang lebih formal. Tentu yang sebelah kanan atau slide kedua itu lebih nyaman gitu ya. Slide kedua menggunakan font Arial, sedangkan yang slide pertama saya lupa ini gunakan slide apa, jadi ini tidak formal kalau slide pertama ya. Lalu yang kedua, tips kedua adalah ukuran font. Gunakanlah ukuran font yang responsif, yang nyaman dilihat ya. Minimal ukuran 24 agar tidak terlalu kecil. Jadi kalau kita lihat ya, pada slide 1 fontnya terlalu besar gitu ya, sampai ada yang terlalu kecil. Dan pada slide 2, Anda bisa lihat font yang digunakan adalah font yang responsif. Lalu yang ketiga, isi tulisan pada slide Anda maksimal 6 baris, jadi tidak perlu terlalu banyak ya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya antara slide 1 yang sebelah kiri dan slide 2 itu terlalu banyak, jadi tidak nyaman gitu ya, dan informasi yang diserap yang diberikan terlalu banyak. Beda dengan slide 2, lebih simple, lebih sederhana, dan informasi yang disampaikan berhasil diterima gitu ya. Lalu pada tips yang keempat, disarankan menggunakan smart art untuk menghindari penulisan informasi yang berlebihan gitu ya, biar tidak terlalu banyak seperti tulisan koran. Jadi yang ditulis seperti poin 4 misalnya, jadi tidak seperti seperti slide sebelah, slide yang kedua atau yang sebelah kanan, bukan slide yang pertama yang banyak menggunakan bulat-bulat poin-poin yang terlalu banyak gitu ya. Kalau ada poin-poin ya tulis saja, dibuat aja di smart art, karena esensi PowerPoint itu adalah memang menjelaskan poin-poin yang ingin kita sampaikan atau menonjolkan poin-poin yang ingin kita sampaikan, bukan menampilkan seluruh tulisan di dalam layar slide ya. Lalu tips berikutnya adalah pemilihan latar. Jika latarnya berwarna gelap, gunakan warna tulisan yang terang dan sebaliknya. Itu untuk memilih latar. Jadi kalau kita bisa lihat pada slide ini contohnya ya, ketika dia buat latar tulisannya adalah hitam, maka warna fontnya adalah putih. Begitu juga ketika dia memilih warna yang lain gitu ya, yang intinya nyaman untuk kita milih warna, baik warna background tulisan ataupun warna tulisan yang nyaman untuk dilihat oleh mata. Lalu yang keenam, hindari warna merah baik sebagai latar tulisan ataupun warna tulisan. Jadi bisa Anda lihat di sebelah kiri gitu ya, yang menggunakan font berwarna merah ya, bisa Anda bandingkan mana yang lebih nyaman di mata Anda ya. Begitu juga sebagai background, mana yang nyaman, apakah menggunakan background merah atau yang ini. Jadi warna merah itu sebenarnya digunakan lebih baik gitu ya untuk penekanan garis ataupun bentuk, itu lebih baik ya, untuk penekanan yang ingin disampaikan, tapi tidak untuk tulisan font, warna font ataupun untuk latar tulisan. Tips yang ketujuh yaitu susun PowerPoint Anda berdasarkan subbabnya. Jadi bisa gunakan separator yang ya, seperti yang saya lakukan tadi, ada separator atau poin-poin yang digunakan gitu ya. Itu juga nih tadi di awal kita bisa buat daftar isinya apa sih yang mau dibahas pada temuan ini gitu. Misalnya topik
kita akan membahas ada 5 topik, ada estrogen, progestin, bla bla bla. Jadi ini untuk menjelaskan kepada atau disampaikan kepada yang menyaksikan presentasi kita bahwa topiknya mengenai ini ya, dan dibagi per topik sehingga ada waktu istirahat atau jeda di setiap penyampaian gitu ya. Lalu poin yang ke-8, cantumkan literatur pada setiap kaki halaman. Intinya ya, jika untuk menyampaikan jika kita menggunakan literatur pada presentasi kita. Jadi seperti presentasi ini ya, bisa kita lihat dia mengambil data tabel, data grafik ini dari Badan Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013. Jadi ini bisa dia harus dicantumkan pada penelitian atau pada presentasi pertemuan ilmiah. Lalu yang ke-9, cantumkan halaman slide ya. Ya, jadi seperti ini ya, dicantumkan halaman slide-nya. Apa gunanya mencantumkan halaman slide itu? Untuk membantu penonton ya, atau yang melihat presentasi Anda tadi di slide halaman berapa ya dijelaskan, atau ketika dia mau bertanya dia bisa menanyakan kepada penyaji dengan di slide Anda halaman sekian dijelaskan mengenai. Jadi itu akan membuat mudah navigasinya gitu ya, navigasi mencari apa yang dimaksud oleh penanya dan penyaji gitu ya. Tips tambahan lainnya, dicantumkan nama institusi pada halaman judul Anda gitu ya, lalu dicantumkan juga kurikulum kita Anda ya, ini sebagai menyampaikan bahwa menjelaskan siapa yang menyampaikan presentasi. Lalu cantumkan juga gambar jika diperlukan, biasanya gambar itu lebih informatif ya. Dicantumkan juga tabel yang berkait daripada hanya narasi gitu ya. Sebagai contoh gitu ya, Anda cantumkan diagram untuk menjelaskan. Ya, terima kasih. Ini materi dari saya mengenai pengantar penyampaian presentasi ilmiah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.